Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengkaji isi ceramah yang akan disampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dan menjelaskan tentang keutamaan sabar dan syukur dalam kehidupan. Ibu-ibu DWP Kemenak Kabupaten Sampang rahimakumullah. Pada dasarnya, kata sabar berasal dari sabara yasbiru yang artinya menahan. Pengertian menahan sangat luas, dan pengertian sabar itu sendiri bisa diartikan seperti ketika puasa menahan hawa nafsu, atau bersabar menahan lapar, yang artinya kita harus menahan untuk tidak makan dan minum sampai adzan maghrib tiba. Sabar juga bisa diartikan ketika kita bersikap sabar kepada orang yang bersikap buruk terhadap kita. Kita harus bersikap sabar, tidak melawannya dan tidak amarah. Tidak semua orang mendapatkan suatu kenikmatan dari sikap sabar, karena sejak awal orang tersebut sudah menahannya dengan baik. Penting bagi kita untuk mendekatkan diri pada Allah dan meminta kesabaran yang tiada batas. Dan kita juga akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah ketika kita bersikap sabar akan segala sesuatu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya tentang kesabaran. Dalam ayat tersebut menjelaskan Allah akan memberikan pertolongan terhadap hambanya yang menjalani perintahnya dengan baik. Ibu-ibu DWP Kemenak Kabupaten Sampang rahimakumullah. Marilah kita menjalankan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Dan marilah kita menjaga ketakwaan kita sampai ajal menjemput. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa padanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ibu-ibu DWP Kemenak Kabupaten Sampang rahimakumullah. Pernahkah Anda memuji Allah ketika mendapatkan rizki dari arah yang tak terduga? Pernahkah Anda memuji Allah ketika berhasil menghadapi kesulitan? Bila pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah salah satu unsur dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Dalam ajaran agama Islam, bersyukur tidak hanya sekadar memuji Tuhan yang memberikan karunia kepada kita, melainkan lebih dari itu. Lalu seperti apakah syukur yang sempurna menurut ajaran agama Islam? Menurut ajaran agama Islam, bersyukur tidak hanya melalui lisan, tapi bersyukur ini pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa karunia yang diberikan sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyadari nikmat-nikmatnya dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan, memuji dan menyanjung Allah selaku Tuhan yang memberikan karunia kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Bersyukur dengan perbuatan adalah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah semata. Contoh teladan yang patut kita teladani tentang bersyukur yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini meskipun dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sungguh luar biasa dalam melaksanakan ibadah dan amal soleh. Pada suatu malam,
Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat malam dengan jangka waktu yang lama sehingga kakinya membengkak. Padahal walaupun beliau tidak melaksanakan demikian itu, Allah tetap mengampuni dosa-dosanya. Ketika beliau ditanya, mengapa melakukan hal yang demikian? Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah dan amal soleh karena mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, sudahkah kita seperti Rasulullah dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? Sudahkah kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan? Apabila belum, marilah kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.